Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Nawai dengan NIM E1E12299 dari jurusan Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari Wetrischool. Nah, di sini kita sudah masuk pada website Wetrischool, yaitu bagian Python. Karena di sini saya akan menjelaskan materi Python for loop. Nah, di mana perulangan for itu digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tuple, kamus, himpunan, atau string. Nah, dalam perulangan for juga ini kita dapat mengakses rangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar, tuple, set, dan lain-lain. Nah, seperti yang ada contoh di sini, mungkin kita bisa langsung saja. Nah, di sini saya sudah membuat suatu variabel, di mana variabel fruits ini berisi beberapa item yang terdiri dari apple, banana, dan cherry. Nah, dari ketiga item ini akan melakukan perulangan dengan menggunakan for. Kemudian saya juga akan menambahkan satu variabel baru, di mana variabel x ini yang akan mewakili setiap item yang terdapat pada Wetrischool saat melakukan perulangan. Kita akan tambahkan juga di sini. Kemudian X. Nah, sedangkan print ini yang akan menampilkan hasil perulangan dari ketiga item yang terdapat pada variabel fruits. Nah, di sini hasilnya seperti ini, di mana di mana ketiga item ini telah melakukan perulangan dengan menggunakan for, dan variabel x ini yang mewakili dari setiap item yang terdapat pada variabel fruits ini. Nah, print ini yang menampilkan hasil perulangan dari variabel fruits ini. Nah, di sini print ini akan menampilkan satu persatu dari ketiga item ini, di mana print ini akan menampilkan pertama item apple, kemudian disusul banana, dan kemudian cherry secara berulang-ulang satu persatu. Dan hasilnya akan terurut seperti list yang di sini. Nah, kemudian di sini juga ada perulangan melalui string, di mana string adalah objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter, seperti contoh yang ada di sini. Kita langsung coba saja. Nah, di sini saya menggunakan string apple, di mana string apple ini yang akan melakukan perulangan dengan menggunakan for, sama seperti tadi, dan juga variabel x ini sebagai perwakilan dari string apple ini, dan print yang akan menampilkan hasil dari perulangan. Kita langsung saja run. Nah, ini adalah hasil dari perulangan perulangan apple dengan menggunakan for, di mana string apple ini melakukan perulangan melalui setiap huruf, di mana print ini juga tidak langsung menghasilkan kata apple, tetapi dia akan melakukan perulangan secara menahap dengan satu persatu atau dengan satu huruf dan satu huruf ke huruf lainnya, seperti misalkan print ini akan menghasilkan huruf pertama yaitu A, kemudian disusul P, kemudian P lagi, kemudian L, kemudian E, dan hasilnya akan menjadi link seperti ini. Karena dalam string ini dia tidak menampilkan satu kata saja, maksudnya dia tidak langsung menampilkan satu kata, tetapi dia menampilkan huruf per huruf secara berulang-ulang, maksudnya secara satu persatu begitu.
Nah, kemudian di sini juga ada pernyataan istirahat, di mana dengan pernyataan break kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Nah, seperti contoh yang ada di sini, mungkin kita bisa juga langsung. Nah, di sini saya akan. Nah, di sini kita sudah membuat lagi membuat beberapa item di mana ada apple, banana, dan cherry. Nah, kan di sini kita akan menggunakan pernyataan break di mana break ini dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Nah, maka dari itu di sini kita akan menambahkan if untuk pengkondisiannya sama dengan banana. Nah, kemudian kita tambahkan break. Nah, kemudian hasilnya. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini, di mana yang tampil itu hanya ada apple dan banana. Nah, kenapa cherry tidak tampil? Karena cherry akan dihadapkan dengan pengkondisian jika if x sama dengan banana. Di saat banana itu muncul, program belum langsung mencetak si cherry karena akan dihadapkan pengkondisian dan program diarahkan untuk melakukan pemberhentian perulangan. Dan setelah banana telah ditampilkan, maka urutan selanjutnya akan tidak ditampilkan dan perulangan telah selesai. Nah, maka dari itu kenapa cherry itu tidak ditampilkan karena perulangan ini hanya sebatas pada banana saja. Karena apabila banana sudah tampil, maka item selanjutnya itu otomatis dia akan dapat ditampilkan atau dalam kata lain itu sudah diberhentikan. Begitu. Nah, kemudian di sini juga ada contoh lain seperti ini. Mungkin mungkin kita bisa langsung saja. Nah, di sini itu printnya akan kita taruh ke bawah saja. Dan X. Dan breaknya ini kita akan ganti menggunakan continue. Di mana ini adalah pernyataan lanjutan karena dengan menggunakan pernyataan continue kita dapat menghentikan literasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Nah, di sini sudah tampil hasil dari variabel fruits ini, di mana di sini tampil hanya ada cherry dan banana, apple dan cherry. Nah, kan dari ketiga item ini sudah melakukan perulangan dengan menggunakan for, di mana variabel x ini yang mewakili setiap ketiga item ini. Nah, di sini kan kita menggunakan kata continue, di mana continue itu kita dapat menghentikan menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Nah, kenapa banana tidak muncul? Karena banana ini akan dihadapkan dengan pengkondisian atau pengecekan, sehingga setelahnya itu barulah dia gini. Misalkan kan di sini banana, kan di sini ada 3 item, di mana ada apple, banana, dan cherry. Nah, kenapa yang tampil itu cuma apple dan cherry? Kenapa banana tidak ikut muncul juga? Maksudnya kenapa print ini tidak menghasilkan banana? Karena banana ini banana ini diberhentikan dulu untuk dihadapkan dengan pengecekan karena di sini kan jika if x sama dengan banana maka item yang terdapat pada yang dihadapkan dengan pengkondisian ini itu otomatis tidak akan langsung ditampilkan karena
apa ya? Karena akan melakukan pengecekan dulu dan setelahnya akan berpindah pada item selanjutnya dan otomatis yang tampil itu hanya apple dan cherry karena banana sudah diberhentikan karena dihadapkan dengan pengkondisian begitu. Nah, kemudian di sini ada juga fungsi rentang, di mana fungsi range ini berfungsi untuk mengembalikan urutan angka dimulai dari 10 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka tertentu. Seperti contoh yang ada di sini. Nah, kemudian mungkin kita bisa langsung saja sini for x in salah daftar salah harusnya range 6 dan print. Nah, di mana range ini akan melakukan perulangan dengan mengembalikan urutan angka yang dimulai dari 0. Nah, sedangkan print ini yang akan menampilkan hasil dari perulangan tersebut. Oke, di sini sudah muncul hasil dari perulangan di mana range itu mengembalikan urutan yang dimulai dari 0 dan bertambah 1 sampai seterusnya. Seperti yang ada di sini, di mana 0 tambah 1, terus 2 tambah 1, pokoknya bertambah-tambah. Dan secara berurut. Nah, kemudian juga di sini kenapa di sini kita menuliskan angka 6 karena angka 6 ini adalah dari jumlah perulangan yang dilakukan pada range di mana dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 5. Nah, kemudian kan di sini kan diperhatikan bahwa rentang 6 itu bukanlah nilai 0 hingga 6 melainkan 0 hingga 5. Tapi 6 ini jumlah dari perulangan yang perulangan dari range ini yang melakukan pengembalian angka yang dari 0 sampai 5. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi range di mana the float-nya itu adalah 0 sebagai nilai awal, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dan menambahkan parameter range yaitu 2,6 yang berarti nilai dari 2 hingga 6, tetapi tidak termasuk 6. Nah, contohnya seperti itu. Kita tinggal ubah saja, atau kita tinggal tambahkan 2, kemudian koma, kemudian kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kenapa yang muncul hanya 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, dan 5? Karena seperti yang telah dijelaskan di sini, bahwa fungsi range itu adalah 0. Fungsi range do float-nya adalah 0 sebagai nilai awal, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter range 2,6 yang berarti nilai dari 2 hingga 6 atau tetapi tidak termasuk 6. Begitu. Yang berarti nilai dari 2 hingga 6 tetapi tidak termasuk 6. Nah, maka yang akan tampil itu cuma dari keempat ini. Gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada contoh lain dari fungsi range itu di mana default-nya adalah menaikkan urutan
sebesar satu, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga, di mana range 2,30,3. Nah, seperti ini. Mana kita disuruh menambahkan 2, kemudian 30, kemudian 3. Dan hasilnya, nah, hasilnya akan seperti ini karena di apa ya, range ini apa ya, mengalami perulangan dengan menggunakan for itu, yaitu dengan secara apa ya, secara ditambahkan dengan urutan 3 dan atau defaultnya adalah satu. Seperti ini 2, kemudian kita tambah lagi, kita tambah 2, kan kita disimulai dari angka 2, kemudian dari angka 2 ini kita tambah 2 lagi sehingga menghasilkan 5, kemudian 5 kita tambah 2 lagi sehingga menghasilkan 8 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya di sini juga ada line di for loop, di mana di sini kita akan menggunakan kata else, yaitu kata else adalah kata kunci dalam satu for perulangan yang menentukan blok kode yang akan diakses ketika perulangan selesai. Seperti yang di sini, contoh yang ada di sini, di mana di sini cetak semua angka dari 0 hingga 5 dan cetak pesan ketika perulangan telah berakhir. Nah, mungkin kita bisa langsung saja coba juga, di mana di sini kita akan mengganti 6. Kemudian kita akan menambahkan di sini else klik 2, kemudian print. Print finally finish. Langsung run. Nah, di sini kan seperti yang sebelumnya tadi dijelaskan bahwa di sini itu kata else adalah kata kunci dalam satu for perulangan yang menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Maka kalau kita misalnya menggunakan kata else pada perulangan, maka di sini itu akan muncul pemberitahuan bahwa perulangan itu telah finish dan tidak akan lagi berlanjut. Akan berhenti saat itu juga, gitu. Dan adapun perulangan ini, di mana angka 6 ini yaitu adalah jumlah dari perulangan yang kita lakukan, di mana dimulai dari 0, kemudian ditambah 1, kemudian ditambah 1 lagi, kemudian menghasilkan 2, terus 2 ditambah 1 lagi 3, sampai seterusnya. Nah, dan kita menamakan else di sini sebagai apa ya, sebagai pesan bahwa perulangan itu telah selesai atau finish sampai di situ saja. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lagi. Oh ya, di sini juga ada catatan bahwa blok else itu tidak akan dieksekusi jika perulangan dihentikan oleh sebuah break pernyataan. Nah, misalkan blok else itu tidak akan ikut dieksekusi atau tidak akan tampil jika kita apa ya? Jika kita menghentikan perulangan dengan sebuah pernyataan break gitu. Nah, di sini juga ada contoh di mana diputuskan perulangan ketika X bernilai 3 dan lihat apa yang terjadi dengan else block tersebut. Mungkin kita langsung coba saja. Sini kita tambahkan if, condition if ya, dan variabel X sama dengan 3 dan kita tambahkan break. Nah,
putaran. Nah, ternyata di sini kenapa dia apa ya? Dia cuma menghasilkan 3 angka saja dalam perulangan ini. Kenapa dia cuma menghasilkan 3 saja? Karena di sini di mana eh, angka angka selanjut dari apa ya? Angka apa ya? Angka setelah 2 itu akan mengalami pengkondisian di mana jika if sama dengan 3 maka berhenti. Nah, otomatis jika program sudah mencetak 3 angka, maka otomatis program juga akan berhenti karena sudah mencetak angka sebanyak 3. Karena kita menggunakan kata break, maka program itu tidak bisa mencetak mencetak angka sebanyak 3 atau lebih dari 3 karena saat kita akan mencetak angka lebih dari 3 itu otomatis akan berhenti dengan program karena kita telah menggunakan kata break gitu. Maka dari itu kenapa yang muncul itu cuma 3. Nah, kemudian juga di sini kenapa print print kenapa pesan dari pemberhentian ini kenapa tidak muncul? Nah, kan tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa blok else itu tidak akan dieksekusi jika perulangan dihentikan oleh sebuah break pernyataan. Nah, karena kita menggunakan kata break di sini, maka otomatis blok else ini tidak akan dieksekusi. Gitu. Nah, kemudian di sini juga ada loop bersarang atau nested loop, di mana perulangan bersarang adalah perulangan di dalam perulangan. Perulangan bersarang adalah perulangan di dalam perulangan. Nah, loop dalam ini akan dieksekusi 1 kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin kita langsung saja. Sama dengan SD, kemudian nah, di sini kita sudah membuat 2 variabel di mana di sini ada variabel x yaitu uh, berisi item red, Bing, dan Tasty, dan variabel y-nya itu adalah fruits di mana berisi item apple, banana, dan cherry. Nah, karena di sini kita akan melakukan perulangan bersarang di mana kita akan mengeksekusi loop dalam yang akan dieksekusi 1 kali untuk iterasi dari loop luar. Nah, mungkin saran saja. Nah, di sini ternyata muncul hasil dari di mana loop dalam akan dieksekusi 1 kali untuk iterasi dari loop luar. Nah, hasilnya akan begini, akan seperti ini, di mana perulangan ini akan
apa ya, akan menampilkan dua item sekaligus, yaitu item luar dan dalam, dan akan dipasangkan secara berurut. Misalnya print print ini akan menampilkan perulangan dari kedua item ini, yaitu pertama dia akan menampilkan pada variabel x yaitu red, kemudian dia akan oh tidak, dia akan menampilkan kedua variabel ini, di mana pertama dia akan menampilkan red dan apple, kemudian dia juga akan menampilkan red dan banana, kemudian dia juga akan menampilkan red dan cherry. Seperti apa ya? Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa akan loop dalam akan mengeksekusi loop luar juga. Nah, sehingga apa ya? Sehingga loop luar ini akan apa ya, akan mengeksekusi variabel x, variabel y ini secara satu persatu. Semisalnya variabel x ini uh, apa ya, mengeksekusi variabel x dan variabel y ini dengan secara berpasang-pasangan atau secara berulang-ulang. Seperti itu. Pokoknya hasilnya akan seperti ini. Misalnya seperti gini, rate ini kan di sini kan ada dua variabel, di mana variabel x dan y. Nah, dari kedua variabel ini akan mengalami apa ya? Mengalami perulangan dengan menggunakan for, dan variabel x ini sebagai perwakilan dari apa ya? Dari variabel x, dari uh, variabel AJD ini. Kenapa dituliskan di sini cuma variabel x? Karena yang akan mengeksekusi itu variabel x, di mana variabel x ini akan mengalami perulangan dari ketiga item ini, di mana red ini akan apa ya? Akan mengeksekusi ketiga item ini secara secara berurut, kemudian variabel x ini akan pindah lagi pada item Bing ini dan akan mengeksekusi lagi variabel y secara berurut sampai pada item testi, dan akan mengeksekusi lagi variabel y ini. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kemudian juga di sini ada pernyataan lulus, di mana for loop tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu kita bisa memiliki for loop tanpa konten, memasukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita coba ya. Di mana di sini akan pas. Kenapa apa ya? Kenapa yang muncul itu ini akan seperti ini, di mana di mana kalau misalnya kita tidak menggunakan fast itu menghindari kesalahan, karena kita kan di sini tidak apa ya, tidak mempunyai item uh, yang akan di apa ya, yang akan dieksekusi atau yang akan melakukan perulangan. Tetapi ketika kita tidak menggunakan kata pas, maka program itu akan langsung error. Nah, untuk menghindari kesalahan itu, maka kita bisa menggunakan kata pas, dan program otomatis tidak akan error. Maka itu adalah kegunaan kata pas untuk menghindari kesalahan yang akan terjadi. Ya gitu.
sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membuat segitiga siku-siku, yaitu dengan memanfaatkan perulangan dan di sini kita akan menggunakan perulangan nested loop. Nah, langsung saja. Terlebih dahulu saya akan menuliskan programnya. Nah, di sini kita akan langsung mencoba untuk menjalankan. Nah, di sini sudah muncul hasil dari perulangan ini, di mana di sini telah muncul hasil yaitu segitiga siku-siku. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pada bagian ini for loop for in, di mana loop for in ini berfungsi untuk mengatur jumlah baris dalam segitiga siku-siku ini. Nah, yang seperti yang kita lihat di sini bahwa barisan di sini tuh ada dimulai dari 1 sampai 10. Nah, tetapi kenapa di sini dituliskan 1 sampai dan nilai awalnya 1 dan nilai akhirnya 1? Itu yang dan nilai awalnya 1 dan nilai akhirnya 1 yaitu seperti yang kita ketahui bahwa nilai akhir itu tidak akan disertakan dalam tidak akan disertakan dalam outputnya, sehingga dia akan mencetak hanya sampai pada 10 baris saja. Nah, kemudian di sini yang kedua di sini ada for loop for G, di mana berfungsi untuk mengatur jumlah bintang yang dicetak pada baris. Nah, misalnya ini ya, misalnya satu apa pada 1 maka akan menghasilkan 1, kemudian 1 ditambah 2 akan menghasilkan 2 bintang, sampai seterusnya itu pokoknya di sini dia melakukan perulangan dengan ditambahkan 1 sehingga menghasilkan ini 10 baris. Nah, kemudian juga di sini pada bagian ketiga ini yaitu print bintang n. Nah, fungsi dari bintang ini sendiri yaitu yang akan yang akan menampilkan bintang-bintang pada segitiga siku-siku ini. Nah, sedangkan n ini fungsinya agar bintang diletakkan pada barisan yang sama. Misalnya Misalnya range ini mencetak 1 bintang. Nah, terus kemudian range ini mencetak lagi 1, kemudian ditambah lagi 1 menjadi 2. Nah, maka fungsi n ini yang akan yang akan menampilkan bintang dengan yang sama, karena apabila kita tidak menggunakan n, maka hasilnya itu akan seperti ini. Dia akan tidak akan membentuk segitiga siku-siku, tapi dia akan membentuk membentuk ke bawah. Nah, sedangkan apabila kita menggunakan n, maka barisannya itu akan tertata, begitu. Nah, kemudian juga di sini ada print, di mana print ini yang akan mencetak barisan kosong, atau yang menjerumus pada baris baru, begitu. Nah, apabila kita ingin mengubah, semisalnya barisan 1 ini kita ubah menjadi ke bawah, dan barisan 10 ini kita ubah menjadi ke atas, maka kita perlu menambahkan di sini 10 sebagai nilai awalnya,
kemudian 0. Kenapa 0? Karena nilai awalnya itu adalah 1, dan kemudian di sini ada dinamakan negatif 1. Nah, kenapa negatif 1? Karena di sini kan perulangan ini program ini akan melakukan perulangan dengan menambahkan 1 tambah 1, kemudian 2 tambah 1, 3 tambah 1, sampai seterusnya. Sehingga mencapai 10 barisan. Nah, seperti ini. Nah, di mana yang awalnya 1 itu berada di atas, apabila kita menggantinya, apabila kita mengubahnya, maka otomatis dia akan berubah ke bawah. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.